Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, ibu guru dan rekan yayasan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita, di mana dalam perjalanan membaca buku ini kita sampailah hari ini kelahiran Nabi Muhammad SAW di halaman 285. Berbagai peristiwa dan bahasan yang panjang mengambil separuh dari buku jilid 1 ini. Dan peristiwa-peristiwa mendekati kelahiran, yaitu ada pertama ditemukannya Zam-Zam kembali, kedua pasukan gajah Abraha yang dianjurkan oleh Allah, ketiga nazar Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya yaitu Abdullah, yaitu ayahnya Nabi SAW. Keempat, kematian Abdullah, anak ayahnya Nabi SAW. Nah, barulah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan saja di sini. Nabi SAW yang mulia dilahirkan dari pernikahan ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibu beliau Aminah binti Wahab. Telah berlalu kisah tentang nazar yang diucapkan oleh Abdul Muttalib, ya, dan bagaimana penjagaan Allah Jalla Jalaluhu kepada Abdullah. Jadi kisah nazar ini saya bahas panjang sekali karena dari segi hukum Islam nazar itu ada dua, nazar yang haram, nazar yang mubah, nazar yang wajib ibadah, ya, dan makruh. Nah, jenis nazarnya Abdul Muttalib jenis nazar yang haram secara Islam, karena dia baru punya Al-Harith anak yang pertama, lalu bernazar kalau aku punya 10 anak laki-laki semua, aku akan sembelih 1. Ya, maka jatuhlah nama itu berkali-kali kepada Abdullah yang paling disayangi, lalu diganti oleh dukun wanita dari Hijaz bahwa diganti setiap nama yang keluar 10 ekor unta, diatnya 10 ekor unta kalau nazar itu tidak dilaksanakan. Sampailah keluar 10 kali sampai 100 unta, ya, baru keluar nama unta. Jadi terakhir nazar dipilih 10 anak Abdul Muttalib, keluar Abdullah terus, ya, gitu. Setelah itu dipilih antara unta dan Abdullah. Dan dalam kitab lain yaitu Nabi dijelaskan korban lain, 2 korban, yaitu ayahnya kakeknya hampir dikorbankan. Kalau itu wahyu dari Allah, ya. Yang kedua ayahnya hampir dikorbankan. Kalau itu nazar yang salah. Ya, adapun nasab ibunda Nabi SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Perhatikan bahwa nasabnya bertemu dengan nasab ayah Nabi pada Kilab. Ya, bagi anak-anakku sekalian, boleh menghafal nasab Nabi, ya, boleh yang sahih, ya. Ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Boleh sampai Fihr saja, karena Fihr bin Malik disebut
Dari sinilah Quraisy. Kalau mau nyambung boleh sampai Adnan, ya, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu. Bagi yang mau menghafal silakan nanti cari di buku, sudah ada. Ya, di aplikasi juga ada. Lalu nasabnya ini jelas. Orang-orang yang mulia, kakek-kakek Nabi, orang-orang yang mulia, terutama Abdul Muthalib, sangat menonjol. Ya, Fihir juga dijelaskan seperti itu. Fihir pemersatu Arab. Ada riwayat-riwayat dusta dan keji tentang Abdullah. Ya, jadi dalam mempelajari riwayat hadis sirah, kita harus bisa memilah-milih mana yang dusta, mana yang sahih. Yang dusta berdasarkan dari maudhu, hadis maudhu atau la aslalahu, tidak ada aslinya, tidak ada asalnya maksudnya. Maka ulama kita, ya, ulama manhaj salaf terkenal yang teliti. Ya, walaupun menarik, kalau dusta nggak akan dibawakan, kecuali dalam rangka menjelaskan, dibawakan dalam rangka menjelaskan ini dusta. Ada riwayat-riwayat dusta dan keji tentang Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah bahwa tatkala Abdullah sudah menikahi Aminah, ternyata dia memiliki istri yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Abdullah, ini tulisan Ustadz ya, saya bacakan saja. Ada yang menyatakan yang lain bahwa Abdullah mempunyai pacar wanita penzina atau wanita yang ditawarkan kepadanya untuk digauli, yaitu zina istibda. Zina istibda adalah, kita sudah jelaskan bahwa dalam kasus jahiliyah, wanita-wanita itu mempunyai status beda-beda. Ada yang memang mempunyai bendera, ya, semua orang boleh menggaulinya, berarti ini pelacur jelas. Ada yang cuma 10 orang dibatasi, nanti anaknya yang mirip, ya, itu mirip bapaknya. Ada yang suaminya mendesain bagaimana dia ingin punya anak tapi dari kalangan bangsawan, dia orang biasa, maka istrinya disuruh berzina dengan bangsawan tersebut, ya. Tuh. Nah, ini mungkin yang istibda di sini maksudnya gitu. Sebagaimana telah berlaku penjelasannya. Ada juga riwayat lemah dan palsu yang menyebutkan bahwa Abdullah ketika mendatangi wanita ini, yaitu istrinya yang lain atau wanita penzina atau istri orang lain yang minta digauli, wanita ini melihat ada cahaya di wajah Abdullah. Namun Abdullah tidak sempat menggauli wanita tersebut dan malah pergi menggauli Aminah istrinya. Setelah menggauli Aminah, maka Abdullah kembali ke wanita tadi. Ternyata cahayanya sudah hilang dan wanita itu pun menolaknya. Dan beberapa kisah lainnya yang sampai kepada kita dengan riwayat yang lemah dan palsu lainnya. Lemah itu dhaif atau dhaif jiddan, nggak bisa dipakai. Ya, Ustadz mengutip ini, ya, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ya, jadi di buku Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah itu ada hadis-hadis yang diceritakan tapi nggak ada, ya, atau hadis palsu yang nggak boleh kita percaya. Sebagian orang terlalu hulu tuh berlebihan, ekstrim. Ya, hendak menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bercahaya, sehingga membuat kisah bahwa cahaya tersebut berasal dari ayahnya. Kemudian tatkala ayahnya berhubungan dengan ibunya, maka cahaya tersebut berpindah dan menetap kepada Nabi SAW. Ya, ini kisah-kisah yang nggak jelas. Ustaz nulis, saudaraku, tidak perlu kita berdusta untuk memuji Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang bercahaya, tapi bukan cahaya fisik berupa sinar yang keluar dari tubuhnya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang Nabi Muhammad SAW.
Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya, lihat ayat ini memang jelas Nabi itu pembawa cahaya, bukan fisiknya. Wahai Nabi, kami mengutus engkau sebagai pemberi saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan menyeru kepada Allah, dan sebagai lampu yang bercahaya. Ya, ya, sirajan munira, itu lampu yang bercahaya, bukan fisiknya. Karena yang nabi yang keluar cahayanya itu Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ya, waktu dia masukkan ke tangannya ke sautnya, ke kantongnya, begitu dikeluarin bercahaya. Kalau itu ayat, ya, itu. Semua mukjizat harus berdasarkan hadis yang kuat. Kalau tidak dibatasi, semua orang bilang mukjizat ini itu dan lain-lain, bahaya. Ya, sebagaimana Ustadz tidak mengutip, ya, ada buku-buku lain mengutip 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, ini nggak dikutip di kitab ini, saya belum cari, tapi tulisan-tulisan di medsos ada itu. Dan bukan dari kajian-kajian hadis, dia berita saja. Bisa benar, bisa salah. Tapi kita ambil yang dikutip saja oleh ustadz kita. Ya, tapi boleh sebagai perbandingan bagaimana mereka dengan bebas. Satu, sebelum lahir Nabi tanah haram tumbuh subur. Ya, begitu. Ya, pada tahun 570. Dua, Siti Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Ini juga belum, ya, tidak ada dasar yang kuat. Tiga, rumah Abdullah memancarkan cahaya hingga negeri Syam. Rumah Abdullah, rumah ayahnya, ya, itu berdasarkan kitab, berdasarkan kitab juga, tapi belum dilihat kesahihannya. Ini bukan artinya saya sedang promosikan. Artinya contoh-contoh di luar sana orang yang bermudah-mudahan, ya, perlu penyelidikan lagi. Walaupun dari hadis riwayat Hakim katanya. Di Hakim, riwayat Hakim mustadrak mungkinan. Itu banyak yang dilemahkan. 4, berhala-berhala di muka bumi terjungkal, ya. Masih dalam kitab An-Ni'matul Kubra. 5, kemunculan burung ababil. Wallahu a'lam ini. Ya, sumber-sumbernya masih dipertanyakan. 6, istana Kisrah terguncang. 7, Al-Mubizzan bermimpi melihat unta-unta mengarungi sungai Tigris. Ya, begitu. 8, api majusi yang 1000 tahun nggak pernah mati menyala, tapi pada peristiwa itu Nabi lahir mati katanya. 9, air di danau Sawa surut. 10, mata air di Kisrah mengering. 11, runtuhnya gereja Buhairah. Ya. 12, para ahli kitab melihat bintang besar, ya, Yahudi, ya. Para ahli kitab Yahudi dahulunya termasuk sebagai orang yang menunggu. Kalau itunya benar, Yahudi Nasrani menunggu Nabi di dalam Bible dan lain-lain. Ya, tapi para ahli kitab melihat bintang besar itu wallahu a'lam. Yaitu 12 yang tidak ada asal usulnya. Ini nggak perlu dipercaya kecuali sudah diselidiki oleh para ahli hadis tentang kesahihannya. Saya ucapkan itu dalam rangka untuk hati-hati dalam mendengar. Biasanya keluar itu di hari-hari Maulid, ya, penceramah untuk mengambil daya tarik, mengutip seluruh berita yang jelas dan tidak jelas. Itu tadi, Rasulullah tidak percaya secara fisik. Nah, itu akan diturunkan hadis-hadis oleh Ustadz Firanda. Ya, sirajan munira artinya hidayah. Kan kejahilan adalah kegelapan, maka hidayah adalah cahaya.
yakni bahwa Nabi SAW bagaikan sumber cahaya yang terang benderang yang menyinari umat manusia yang telah lama dirundung kegelapan syirik dan maksiat. Kejahilian ada kegelapan. Kegelapan itu bentuk syirik, ya maksiat. Seperti kita lihat bagaimana mereka memperlakukan wanita, dibunuh hidup-hidup. Ya, begitu. Allah Jalla Jalla tidak bermaksud menyatakan bahwa sifat Nabi Muhammad SAW, sifat fisik dan fisik Nabi Muhammad SAW bagai lampu yang menyala secara hakiki. Ya, kalau menafsirkan Nabi menyala kemana-mana itu nanti akan bertentangan dengan beberapa hadis yang akan dibawakan di sini. Sebagian orang mengklaim bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai bayangan karena tubuh beliau bercahaya. Ketika terkena sinar matahari, sinar matahari tersebut terpantulkan dan terkalahkan oleh cahaya fisik, fisik Nabi SAW. Ya ini tipe-tipe yang kagum dengan fisik dan lain-lain sampai sekarang masih ada. Ya, saya pernah baca artikel di mana pemimpin Iran itu kalau di mobil dia bercahaya, nggak padahal ada lampu, tapi rakyatnya percaya bahwa beliau itu bercahaya sekali begitu. Padahal ada teknik di mana dia dikasih lampu kayak kita malam-malam lagi buka tab. Masya Allah, jangan bercahaya, bukan cahaya hidayah itu, cahaya tab atau HP. Jangan keburu-buru kagum dengan ayah lagi lihat tuh ayah bercahaya, ya, padahal lagi HP-an, ya begitu. Jadi hati-hati. Ini merupakan kedustaan, ya. Sebagian orang mengklaim bahwa Rasulullah tidak mempunyai bayangan, itu kedustaan, ya. Nggak boleh kita mengada-ngadakan tentang Rasulullah secara fisik atau sifat. Wajah Rasulullah SAW memang bercahaya, namun yang dimaksud dengan bercahaya adalah keindahan, ketampanan, serta kecerahan wajah. Ya, wajah beliau yang luar biasa sempurna, bukan bahwa sinar yang memancar dari wajah atau tubuh beliau. Ya, jadi itu kita pahami lagi. Kalau ada berita-berita yang aneh-aneh, ya kalau ada berita hadis boleh ditolak dulu sampai kita yakin hadis itu sahih, baru kita terima. Menolak hadis yang belum tentu sahih boleh, bukan menerima hadis, bukan nolak hadisnya. Menolak pemberitaannya, apakah dari Bukhari, Muslim yang sudah muktabar, sudah jelas kesahihannya, gitu. Tapi kalau hadis dari yang lain, ya kita harus periksa dulu. Nah, ini kesaksian pertama yang ditulis oleh Ustaz Aisyah radhiyallahu anha pernah mengisahkan. Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblah fa idza sajada ya ghamazani maka ya faqabattu rijlai wa idza qama ya basattuhuma wal buyutu yawma idzin laisa fiha musabih. Nah ini jelas nih. Saya pernah tidur, ya Aisyah kan istrinya, ya tidur berarti Rasulullah sedang tidur di rumahnya Aisyah yang kecil yang jadi kuburannya sekarang. Itu rumah Aisyah, itu bukan masjid. Karena Abu Bakar mendapatkan hadis waktu Rasulullah wafat, setiap Nabi dikuburkan di tempat dia wafatnya. Karena Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah, maka tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Ini subhat lagi. Banyak orang melihat tuh Nabi aja di masjid kuburannya, sehingga pulang kalau berpesan, kalau aku mati kuburkan jasadku di masjid wakafku. Ini nggak boleh. Ya, saya pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW. Kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Ya, artinya rumahnya sempit. Bukan kayak di Pondok Indah. Ya, saya dulu sering ngajar di sana karena punya murid-murid orang Malaysia.
Kebanyakan presiden direktur anak-anaknya. Itu kita masuk sepi. Padahal security 3, pembantu 3, nggak ada kelihatan. Kamarnya besar-besar. Kalau Rasulullah seperti ini, setiap kali hendak sujud, beliau akan memegang kakiku. Lalu aku pun melipat kakiku untuk melapangkan tempat sujud beliau. Berarti Aisyah juga sering tidur di bawah. Ya, saking sederhananya beliau berdua. Dan Rasulullah dalam keadaan sempit gitu masih sempat sholat. Dan ini juga dalil, walaupun di sini tidak dikasih faidahnya, bahwa seorang laki-laki dalam keadaan sholat boleh menyentuh kulit istrinya dan tidak batal. Ini dalil menyatakan bahwa suami istri bersentuhan tidak batal wudhu. Kalau Rasulullah batal wudhu, lagi sujud pegang tangan, balik lagi wudhu, nggak selesai sholat 2 rakaat sampai subuh. Ya ini dalil, ya jangan pakai perasaan. Ya ada saudara kita yang memahami suami nyentuh istri batal lagi, akhirnya ya sering batal karena rumahnya sempit. Senggol batal lagi, ya nggak sholat. Ya, dia ini setiap kali hendak sujud beliau akan memegang kakiku, lalu aku pun melipat kakiku untuk melapangkan tempat sujud beliau. Aisyah radhiyallahu anha langsung cerdas, ya paham, oh Rasulullah mau sujud nih, ada kakiku dilipat. Dan ketika beliau sudah kembali berdiri, aku pun meluruskan kakiku kembali. Di masa itu rumah-rumah tidaklah ada lampunya. Ini rumah-rumah dulu gelap. Kalau Rasulullah bercahaya, ya Aisyah kan tahu, nggak harus nggak, dia melihat tuh Rasulullah lagi berdiri. Tapi Aisyah tidak tahu, ya gelap di sini Rasulullah nggak jadi lampu. Ini yang menjelaskan bahwa berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW bercahaya yang dipatahkan dengan hadis-hadis seperti ini. Hadis Bukhari nomor 382, Muslim 512. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang tentang Nabi, ya, karena Nabi akan dipercayai. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan kepada kita betapa gelapnya rumah Rasulullah SAW saat itu, sehingga ia tidak mampu melihat dengan baik apakah Rasulullah SAW sedang berdiri ataukah sedang sujud. Karenanya Aisyah radhiyallahu anha menanti Rasulullah SAW menyentuhnya, baru kemudian ia melipat kakinya. Andai tubuh Nabi SAW bercahaya dengan sinar yang mengalahkan sinar matahari, tentu kejadiannya tidak akan seperti ini. Dan mungkin Aisyah radhiyallahu anha susah tidur. Ya, kalau Rasulullah bisa mengalahkan sinar matahari, berarti ada matahari di dalam kamarnya. Susah orang tidur. Terus bagaimana pesan? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, tolong matikan cahaya kamu dulu. Aku mau tidur. Gimana Rasulullah juga matikan cahayanya? Jadi jangan lebay, ya, nggak boleh dalam memahami hadis. Kita cinta Nabi, tapi nggak boleh hulu. Dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatu minal firash fatamassatuhu, ya, faqat yadai ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid, ya, wa huma mansubatan. Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidur, maka aku pun mulai mencari-cari beliau hingga tiba-tiba tanganku menyentuh kedua telapak kaki beliau sementara beliau sedang sujud. Ketika itu kedua telapak kaki beliau dalam kondisi tegak berdiri. Ini hadis riwayat Muslim 486. Jadi ini kehidupan sehari-harinya Aisyah akan mematahkan banyak kisah-kisah dongeng yang gak ada dalilnya. 2 hadis ini, banyak lagi hadis lain sebelumnya.
Ya Rasulullah sujud, Aisyah bangun, ya mencari Rasulullah tidak ada, tapi kedapatan kakinya, ya sedang sujud, ya Rasulullah sedang sujud kedapatkan telapak kakinya dipegang oleh Aisyah. Ya ini dua, Aisyah memegang, kalau ada dalil bahwa tersentuh itu batal berarti Rasulullah, oh kamu saya sudah sujud terakhir udah beberapa rakaat dipegang batal dong, kan nggak jelas. Ya, dalil-dalil yang kayak gitu nggak boleh dipakai. Dihujah, hujahnya ini kuat. Jelas sekali Aisyah radhiyallahu mengisahkan bahwa ia harus meraba-raba untuk mencari Rasulullah SAW. Kalau seandainya fisik Nabi SAW bercahaya, tentu Aisyah radhiyallahu tidak perlu meraba-raba untuk mencari beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan bahwa anggapan berlebihan sebagai kalangan awam ini serupa dengan ekspektasi nyeleneh kaum musyrikin di Nabi SAW. Ya, Allah Jalla Jalla berfirman tentang mereka. Ini penulis yaitu Ustadz menyamakan ekspektasi orang-orang yang bahwa Rasulullah bercahaya ini itu mirip-mirip ekspektasi orang-orang jahiliyah yang dibawakan dalam ayat ini, yaitu wa qalu ma hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul yaitu Muhammad SAW ini juga memakan makanan dan berjalan ke pasar-pasar, ya? Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama dia? Ya, Al-Quran, Al-Furqan ayat 7. Ini ekspektasi orang jahiliyah dalam rangka menolak ajakan Nabi. Nabi direndahkan. Kok Nabi makan ke pasar? Mereka berharap Nabi itu bercahaya kah, atau ya nggak makan, nggak ke pasar karena pasar tempat buruk. Ya, tempat paling buruk di muka bumi ini pasar dan toilet. Ya, gitu. Maka nggak boleh lama-lama di pasar. Dan orang yang paling buruk adalah orang paling awal ke pasar dan paling akhir keluar dari pasar. Hadis-hadis menyatakan seperti itu. Kok Nabi ke pasar? Boleh Nabi ke pasar walaupun tempat buruk karena ada hajat, jual beli. Kok Nabi makan? Makan karena Nabi adalah manusia biasa. Ya, jadi orang-orang musyrik menganggap Nabi yang diutus kepada mereka harusnya seperti malaikat, nggak makan, nggak minum dan lain, bercahaya mungkin. Ya. Allah Jalla Jalaluhu pun meluruskan sangkaan mereka dengan firman-Nya, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq." Ini jawaban Allah, ya. Itu tadi Al-Furqan ayat 7, sekarang Al-Furqan juga ayat 20. Dan kami tidak mengutus para rasul sebelummu, yaitu Muhammad SAW, kecuali mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar sebagaimana manusia yang lain. Ya, kita nggak boleh ngatur Allah. Allah kalau ngutus Nabi yang benar dong, begitu. Seakan-akan orang-orang kafir ini begitu. Yang bisa terbang kayak, yang bisa datangin emas kayak, begitu maunya kita kan. Disebutkan pula bahwa tatkala Nabi SAW melempar jumrah saat musim haji, para sahabat menaungi Rasulullah SAW dengan baju untuk melindungi beliau, ya, melindungi SAW dari sengatan sinar matahari. Ummu Husain, ya, radhiyallahu anha berkata, hajastu ma Rasulullah SAW, ya, hajjatal wada', ra'aituhu hina ra'a jumrah al-aqabah wan sarafa wa ala rahilati wa mau Bilalun, ya, wa Usama ahaduhuma yaqudu bihi rahilatah. Ya,
Aku pergi haji wada bersama Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihat beliau tatkala beliau melempar jamratul aqabah, kemudian beliau kembali sambil menaiki tunggangannya disertai oleh Bilal dan Usama. Bilal adalah bekas budak jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dan Usama salah seorang dari keduanya menggiringi tunggangan beliau, dan yang lainnya mengangkat bajunya di atas kepala Nabi SAW untuk melindungi beliau dari terik matahari, ya. Wal akhar rafi'un thawbahu ala ra'si Rasulillah SAW minasyams. Jelas Rasulullah manusia biasa. Bohong itu, Rasulullah percaya sehingga matahari mantul. Ini untuk apa? Ini hadis sahih. Dan bahkan di hadis hijrah, waktu Rasulullah mendekati Madinah, itu manusia bingung mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Yang sudah kenal Rasulullah tahu, tapi banyak yang belum kenal Rasulullah menganggap Abu Bakar itu Rasulullah karena lebih tua, ya. Karena Rasulullah memang nggak ingin menonjol di kalangan sahabatnya, nggak mau pakai mahkota ini itu biar dari jauh udah kelihatan oh yang Rasulullah yang pakai mahkota. Nggak ada, pakaian sama, ya, jenggotnya dan lain-lain sama, cara berjalannya sama. Maka sahabat bingung mana, sahabat Ansar bingung mana yang nama Muhammad. Akhirnya Abu Bakar berinisiatif, satu, melindungi Rasulullah dari matahari sehingga dia menaungi Rasulullah dengan ridahnya, dengan pakaian selendangnya. Baru oh itu Rasulullah itu yang di itu. Nah juga hadis lain yang di sini nggak diturunkan, ya, tentang Rasulullah kepanasan, sebagaimana kita kepanasan, ya. Rasulullah makan sebagaimana kita makan, ya. Bahkan sempat keracunan oleh wanita Yahudi yang menyediakan paha, ya. Rasulullah nggak tahu sampai paha kambing itu bicara, aku ada racunnya. Rasulullah sudah sedikit melan, sehingga itu salah satu penyebab Rasulullah wafat juga, racun yang memang dahsyat, ya, masih ada di tubuhnya, makanya dikisos. Dan sahabat yang makan itu ada yang mati juga, ya, begitu. Rasulullah makan dan nggak tahu bahkan makan ini ada racunnya kan. Rasul nggak tahu yang gaib kecuali Allah kasih tahu. Ya, ana basyarum mislukum yuha ilai. Saya sama kamu manusia biasa. Yang membedakan adalah diwahyukan kepadaku. Ya. Seandainya tubuh Nabi bercahaya dan cahaya mengalahkan sinar matahari, tentu tidak ada gunanya sahabat tersebut menaungi Nabi SAW dengan kain. Saudaraku, berhati-hatilah dalam meriwayatkan sesuatu tentang Rasulullah SAW. Pelajarilah sirah nabawiyah dari sumber dan guru yang terpercaya, agar jangan sampai kita berdusta tentang Rasulullah SAW. Setelah Abdullah menikahi Aminah, Aminah pun mengandung, ya, Muhammad SAW. Dan disebutkan sebelumnya kisah wafatnya Abdullah, dan bahwa Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yatim. Ya, Allah Jalla Jalla berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Jalla Jalla mendapati engkau dalam keadaan yatim, maka Allah memeliharamu. Jadi Allah langsung memelihara Rasulullah SAW. Ya, di surat Duha ayat 6, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wahada ablagul yutn, ya, wa ala maratibi. Al-qissatul ula. Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah tingkat keyatiman yang paling tertinggi, ya, dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Buku Al-Bidayah wa Nihayah alhamdulillah sudah diterjemahkan sampai 22 jilid. Ini sumber yang direkomendasikan juga oleh Syekh Saleh Fauzan kalau memang mau baca buku sumber induk, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah, silahkan, ya, tapi tetap merujuk kepada ulama.
karena masih ada hadis-hadis yang perlu dibincangkan. Ya, ini keyatiman tertinggi adalah ketika seorang yang terlahir sementara ayahnya sudah tiada. Ini tingkat keyatiman yang sangat menyedihkan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Adapun derajat keyatiman di bawahnya adalah mereka yang terlahir saat ayahnya masih hidup, namun kemudian ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ini tingkatan kedua. Tapi ketingkatan yang paling mulia yatim adalah dia lahir bapaknya sudah nggak ada, nggak pernah melihat. Bahkan dia sering melihat orang dengan ayahnya, dia akan sedih itu. Ya, kok aku nggak ada ayah begitu. Makanya kita berbuat baik kepada anak yatim dalam rangka beramal kebaikan dan mengenang kisah Nabi kita yang yatim. Para ulama berusaha menyebutkan beberapa hikmah dari kelahiran Nabi SAW sebagai seorang yatim. Di antaranya itu kita lanjutkan nanti. Kita cukupkan di kajian hari ini. Semoga kita bermanfaat kajian ini untuk saya pribadi dan untuk anak-anakku sekalian dan rekan guru dan rekan yayasan. Dan mungkin ada pertanyaan. Masih ada 4 menit kalau mau. Ada pertanyaan? Ada ya. Baik, nanti masalah Ustadz membicarakan tanggal lahirnya ya. Tanggal lahir Nabi dan lain memang ada perdebatan ya tepatnya kapan. Dan hendaklah dengan kajian seperti ini akan membedakan kita antara para ahli bid'ah yang memperingati membaca sirah Nabi setahun sekali. Kalau kita tiap hari. Karena ini adalah pelajaran yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pasti ada tauhid, pasti ada akhlak, pasti ada sirah yang bermanfaat untuk kehidupan kita di muka bumi ini, untuk bekal kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.